Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Bapak, Ibu, saudara penggiat anti korupsi yang saya hormati, pada pagi hari ini saya sangat senang berjumpa dengan Bapak, Ibu semuanya. Bersama saya, Abdul Yasin, sebagai pengurus anti korupsi, akan memberikan penyuluhan kepada Bapak, Ibu, saudara semuanya. Dalam 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan materi tentang pengetahuan anti korupsi. Saya berharap di akhir pertemuan nanti, Bapak, Ibu, saudara semuanya dapat memahami pengetahuan tentang anti korupsi. Dan saya berharap Bapak, Ibu semuanya bisa menjadi penggiat anti korupsi yang siap melawan korupsi. Siap Bapak, Ibu? Siap lah ya? Baiklah. Sebelum saya memulai menyampaikan materi ini, marilah kita lihat lebih dahulu gambar berikut ini. Bapak, Ibu semua dan saudara semuanya, barangkali sudah cukup mengenal dengan gambar ini. Kita sering juga mengenal binatang ini sebagai binatang penyerat, karena kerjaannya memang selalu menggerogoti, tidak hanya makanan tapi juga benda atau barang-barang rumah kita. Bahkan barang elektronik pun bisa digerogotinya. Namun pada gambar ini kita lihat yang dibawanya bukan makanan atau benda rumah kita, tapi uang. Saking banyaknya uangnya sampai berceceran di jalan. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, binatang ini memang sering dijadikan simbol oleh aparat penegak hukum sebagai koruptor, karena perilaku koruptor sangat mirip dengan binatang ini. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, selanjutnya marilah kita lihat pengertian tentang korupsi. Mengenai istilah korupsi, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya barangkali sudah tidak asing lagi, karena kita sering mendengar baik itu melalui media cetak maupun media sosial atau media elektronik. Belakangan ini bahkan kita sering melihat pejabat-pejabat kita atau pelaku koruptor yang ditangkap oleh KPK, yang kita mungkin terkaget-kaget, yang semula kita tidak menyangka orang tersebut bisa berbuat demikian. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, marilah kita lihat apa itu korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya dalam buku Kapita Selecta, korupsi diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik itu politikus maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri atau orang lain secara tidak wajar dan tidak sah, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya, bagaimana menurut Pak ahli? Pada
kesempatan ini kita melihat pendapat Robert Ligard. Menurut Robert Ligard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Lalu apa yang menjadi faktor-faktor dan bagaimana teori penyebab korupsi? Jack Blockney dalam gon teorinya mengatakan faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan expose. Dalam teori ini, faktor keserakahan potensial dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Faktor kecepatan berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Selanjutnya, Robert Ligard juga mempunyai teori yang dikenal dengan teori CDMA. Menurutnya, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Barangkali kita sudah tidak asing lagi dengan kata akuntabilitas ini, yaitu suatu pencatatan atau pembukuan yang baik tentang keuangan atau pengelolaan keuangan. Selanjutnya, dalam teori willingness dan opportunity to corrupt, korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang. Yang dalam hal ini karena kelemahan sistem atau pengawasan kurang dan sebagainya. Dan adanya niat atau keinginan yang mendorong karena kebutuhan dan keserakahan. Secara garis besar ada dua faktor yang mendorong orang melakukan tindak korupsi. Pertama, faktor internal, merupakan suatu sifat yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dasar perilaku korup disebabkan dari adanya satu sifat tamak dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya. Dua, gaya hidup yang konsumtif, di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang, namun senantiasa terus bertambah. Kemudian faktor eksternal, diantaranya faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, selanjutnya kita mencoba melihat apa yang menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Di Indonesia, dasar bagi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi adalah pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bapak, Ibu, Saudara, selanjutnya mari kita coba melihat apa-apa saja perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengelompokkan
perbuatan korupsi ke dalam 30 jenis. Yang pertama, menyuap pegawai negeri. Kedua, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Yang ketiga, pegawai negeri menerima suap. Yang keempat, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. 5, menyuap hakim. 6, menyuap advokat. 7, hakim dan advokat menerima suap. 8, hakim menerima suap. 9, advokat menerima suap. 10, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. 11, pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. 12, pegawai negeri merusak bukti. 13, pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti. 14, pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti. 15, pegawai negeri memeras. 16, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. 17, pegawai pemborong membuat curang. 18, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. 19, rekanan TNI atau Polri berbuat curang. Seterusnya 30 sanksi saksi yang membuka identitas pelapor. Barangkali untuk selanjutnya bisa kita lihat dari slide ini, kalau dibacakan mungkin terlalu lama, akan memakan waktu. Selanjutnya, dari ke-30 jenis korupsi tadi, bisa dikelompokkan menjadi 7 sebagai berikut. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. 4, pemerasan. 5, perbuatan curang. 6, benturan kepentingan dalam pengadaan. 7, gratifikasi. Bapak, Ibu, Saudara, semuanya, yang saya hormati. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi diartikan sebagai perbuatan menerima pemberian dalam arti luas yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatannya, yang meliputi pemberian berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, dan fasilitas lainnya. Transaksinya bisa tercatat ataupun tidak tercatat untuk perbankan. Bisa juga diterima di dalam atau di luar negeri. Mengenai gratifikasi ini sudah ada ketentuannya. Dalam hal ini, pegawai atau ASN yang menerima gratifikasi diharuskan melapor ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberian tersebut. Apabila melewati batas waktu tersebut, maka si penerima bisa dikategorikan sebagai penerima gratifikasi yang termasuk ke dalam jenis korupsi. Kenapa hal ini perlu dilaporkan kepada KPK? Karena untuk menilai apakah suatu pemberian itu termasuk ke dalam gratifikasi atau tidak, kewenangannya memang ada pada KPK. Karena itu, apabila kita menerima uang, walaupun dalam perkiraan kita itu termasuk uang biasa, sebaiknya segera kita laporkan kepada KPK. Selanjutnya, mari kita lihat pengertian dari uang pelicin. Dalam buku KPK Indonesia Bersih Uang Pelicin, uang pelicin adalah berupa pemberian kepada birokrasi untuk membuatnya bekerja sebagaimana mestinya, akan membuatnya lebih berkompeten sesuai keinginan dari pihak pemberi. Mengenai uang pelicin ini mungkin sering kita jumpai pada tempat-tempat pelayanan publik, di mana seseorang yang karena ingin mendapat fasilitas atau ingin didahulukan biasanya mencoba memberikan sejumlah uang kepada petugas. Perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai pemberian uang pelicin. Selanjutnya, apa itu pemerasan?
Menurut pasal 368 ayat 1 KUHP, pemerasan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Lalu apa itu suap menyuap? Dalam buku Kapital Serta KPK, suap adalah upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan atau keinginan atau kebutuhan penyuap dengan memberikan sejumlah uang. Dalam kasus suap menyuap ini adalah bersifat transaksional, artinya si penerima dan si pemberi menyepakati sejumlah uang untuk suatu perbuatan. Dari uraian tersebut sudah dijelas bahwa pemberian uang pelicin adalah salah satu bentuk tindak suap. Hal ini diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sementara pemberian uang pelicin juga merupakan salah satu bentuk tindakan pemerasan. Ini juga diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Selanjutnya, gratifikasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi oleh pegawai negeri yang bersangkutan. Apabila tidak dilakukan, maka ini termasuk ke dalam kategori suap. Lalu apa yang menjadi strategi dan rencana aksi dalam pemberantasan korupsi ini? KPK dalam media website ACLC-nya membagi atau ada 3 strategi yang dilakukan untuk pemberantasan korupsi ini. Yang pertama, perbaikan sistem. Yang kedua, penindakan. Yang ketiga, pendidikan. Perbaikan sistem adalah dilakukan melalui upaya dari OPD atau instansi melalui suatu aturan atau kebijakan yang dapat mencegah atau menuntut terjadi tindak pidana korupsi, misalnya melalui perbaikan sistem dalam pelayanan publik, atau juga bisa berupa pembangunan zona integritas, atau bisa dalam bentuk upaya sosialisasi atau tim saber pungli dan sebagainya. Kemudian penindakan. Tindakan ini adalah dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap koruptor. Sedangkan pendidikan adalah dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat lebih luas, bisa menjadi melalui kampanye atau selebaran atau spanduk dan sebagainya. Lalu apa yang menjadi atau apa yang bisa kita lakukan dalam rangka pemberantasan korupsi? Dalam hal ini Bapak Ibu dan saudara sekalian mungkin bisa melakukan penyuluhan baik itu kepada keluarga sendiri atau masyarakat luas atau barangkali teman-teman di kantor. Kemudian bagi kita yang terlibat atau berada dalam lingkungan pelayanan publik, bisa kita lakukan dengan perbaikan sistem pelayanan publik yang bebas dari uang pelicin atau suap menyuap. Kemudian kita juga bisa membangun zona integritas di organisasi perangkat daerah kita. Barangkali sampai situ dulu apa yang bisa saya kemukakan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya berharap apa yang disampaikan tadi dapat diambil hikmahnya dan dipahami dalam rangka upaya pemberantasan korupsi. Dan sebelum mengakhiri materi ini, saya tutup dengan sebuah pantun
Ibu-ibu memakai kebaya, penampilannya cantik sekali. Untuk kemajuan bangsa, marilah kita lawan korupsi. Demikian ibu, bapak, dan saudara semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum.